Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam jumpa kepada adik-adik atau rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat walafiat dan sukses eh, dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari. Amin. Pada sesi ini kami akan menjelaskan prospek kerja apabila Anda mengambil jurusan ilmu sejarah. Jadi sebelum kita masuk ke pokok persoalan, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang paling penting untuk diketahui. Yang mana satu, sebelum Anda menentukan pilihan jurusan, ketahui dulu apa saja peluang kerja dari jurusan yang Anda pilih. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat terlebih dahulu akreditasi dari universitas serta akreditasi jurusan yang mau diambil. Yang ketiga, usahakan pilih universitas top dari penilaian dikti. Terus yang keempat, apabila Anda telah memilih jurusan dan diterima di jurusan tersebut, yang paling penting Anda harus belajar serius, kuasai ilmu yang diberikan dosen, dan perbanyak ikut organisasi serta jalan komunikasi yang baik. Terus nomor 5, nomor 5, dimanapun Anda kuliah pada saat ini, Anda sudah diharuskan memperdalam ilmu teknologi informasi. Ya, ini penting nih. Kuasai bahasa Inggris serta bahasa lainnya apabila Anda mampu, tapi minimal bahasa Inggris harus dikuasai. Nomor 6, di bangku perkuliahan tidak sama dengan di SMTA. Jadi Anda harus mandiri. Jadi di bangku kuliah itu Anda harus mandiri. Selalu lihat pengumuman. Jadi biasa ada informasi-informasi baru bisa ditempel di pengumuman. Jadi selalu lihat pengumuman. Yang ketujuh yaitu jangan sungkan bertanya. Jangan sungkan bertanya apabila Anda mendapat persoalan, sebab di kampus Anda juga dilatih terhadap ketahanan psikologis dalam menerima tekanan. Jadi jangan dikira di kampus itu semuanya berjalan dengan lancar, tidak. Bukan, karena suasana itu diciptakan supaya kita bisa untuk menahan tekanan. Ada dosen-dosen yang baik, ada dosen yang killer, itu diciptakan supaya kita bisa menahan tantangan. Soalnya apabila nanti telah tamat, itu berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Jadi kalau ada pun permasalahan dalam hal ini, Studio Inspirasi Channel siap membantu Anda untuk berkomunikasi atau konsultasi sesuai apapun persoalan, akan kita coba untuk menyelesaikannya. Apabila tip di atas bermanfaat, Anda baiknya bantu dulu subscribe channel ini dan tekan lonceng untuk mendapatkan berita atau informasi terbaru dari kami. Sebelum kita masuk ke topik utama, ada baiknya kamu ketahui terlebih dahulu apa saja yang dipelajari di ilmu sejarah ini. Jadi pada jurusan ilmu sejarah di sini kamu akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan sejarah, mulai dari geografi, sejarah kerajaan Nusantara, sejarah kerajaan Nusantara, sejarah dunia, sejarah Indonesia, dan sebagainya. Ilmu sejarah ini berkaitan erat sama kehidupan manusia, seperti politik, sosial, budaya, bahasa, ekonomi, dan militer. Nah, berikutnya kita sampaikan prospek kerja dari
ilmu sejarah ini. 1. Pegawai Balai Konservasi Cagar Budaya. Pernah mendengar sebuah tempat bernama Balai Konservasi Cagar Budaya? Peluang kerja yang dapat kamu lakukan dengan jurusan ilmu sejarah adalah sebagai pegawai Balai Konservasi Cagar Budaya. Di tugasnya tidak jauh dari melaksanakan budaya setempat agar tidak punah. Apabila Anda bekerja di sana, gaji yang akan Anda dapatkan dari profesi ini berkisar antara 4 juta sampai dengan 7 juta per bulan. Tadi yang pertama. Terus yang kedua, prospek kerja dari jurusan sejarah yang kedua, yang mana pemandu wisata bersejarah. Jadi prospek kerja berikutnya yang bisa kamu lakukan sebagai lulusan ilmu sejarah adalah sebagai pemandu wisata bersejarah. Ada banyak wisata sejarah yang ada di Indonesia. Kamu bisa menjadi pemandu wisata dengan menceritakan hal-hal menarik tentang tempat wisata tersebut. Sambil berjalan-jalan, kamu juga bisa mendapatkan uang dengan profesi ini. Adapun seorang pemandu wisata bisa mendapatkan penghasilan sampai 4 atau 700 ribu per hari bisa. Selanjutnya prospek kerja selanjutnya itu sebagai dosen. Prospek kerja dari jurusan ilmu sejarah berikutnya adalah menjadi dosen sejarah. Ini merupakan profesi mulia karena kamu membagikan ilmu kepada banyak mahasiswa. Ilmu sejarah yang kamu miliki juga akan terus berkembang karena kamu masih aktif di bidang pendidikan ini. Untuk menjadi dosen, kamu harus giat-giat belajar dan mampu meraih IPK yang tinggi. Dan untuk menjadi dosen saat ini, kamu harus menyelesaikan pendidikan S2. Ini peraturan pemerintah. Kalau dulu S1 bisa menjadi dosen, kalau sekarang harus minimal pendidikan S2. Apabila menjadi dosen, karena Anda akan bisa menjadi profesor setelah menambahkan pendidikan S3 terlebih dahulu. Adapun gaji Anda sebagai dosen adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan, termasuk sebagai tunjangan. Serta di samping bekerja sebagai dosen, kamu bisa mendapatkan pekerjaan dari tempat lain juga. Jadi kalau Anda di samping mengajar itu, Anda juga bisa bekerja di tempat lain di luar, lembaga-lembaga atau bisnis tempat lain bisa Anda laksanakan. Karena kalau untuk dosen itu waktu luangnya juga sangat banyak. Yang keempat lagi, periset sejarah. Peluang atau prospek kerja ilmu sejarah selanjutnya adalah menjadi seorang periset sejarah. Kamu akan meneliti benda-benda bersejarah yang tentunya cukup menyenangkan sekaligus penuh tantangan. Bermacam artefak, patung, prasasti, dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya akan menjadi bahan riset kamu demi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang sejarah. Tertarik untuk berkarya sebagai periset sejarah? Adapun gaji yang didapat oleh seorang periset itu adalah dari 4 sampai dengan 7 juta per bulan. Nah, nomor 5 lagi, pengamat museum. Pengamat museum. Jadi peluang prospek kerja ilmu sejarah selanjutnya adalah sebagai pengamat museum. Dari profesi ini kamu bisa menyalurkan hobi jalan-jalan kamu. Nantinya kamu bisa menghasilkan buku atau karya lainnya yang merangkum perjalanan kamu menjelajahi museum. Jika kamu hobi dengan bermerhati dan sejarah di balik benda-benda tersebut, maka kamu harus mengambil jurusan ilmu sejarahnya. Adapun gaji yang diterima oleh seorang pengamat museum itu dari 4 sampai dengan 6 juta per bulan.
Selanjutnya nomor 6 lagi. Prospek kerja selanjutnya itu sebagai pembawa acara budaya. Jadi pekerjaan berikutnya yang dapat digeluti oleh seorang lulusan ilmu sejarah adalah sebagai pembawa acara budaya. Di kamu yang jago public speaking, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bisa berkarir sebagai pembawa acara khusus budaya. Jadi kamu bisa menjelaskan secara lebih lengkap kepada audiens terkait acara yang sedang berlangsung agar para audiens bisa memahami, ya, seperti itu. Adapun gaji dari profesi pembawa acara ini berkisar dari 3 sampai dengan 6 juta per bulan. Selanjutnya prospek kerja dari jurusan ilmu sejarah itu penulis buku sejarah. Peluang kerja berikutnya untuk lulusan ilmu sejarah adalah sebagai penulis buku sejarah. Jadi jika kamu memiliki bakat dalam menulis dan tentunya ilmu sejarah, maka kamu perlu mengambil jurusan ilmu sejarah nantinya agar dapat menjadi seorang penulis buku sejarah. Adapun penghasilan kamu tergantung dari larisnya penjualan buku yang Anda buat tersebut. Nomor 8, peluang kerja selanjutnya dari jurusan ilmu sejarah yaitu penulis skenario film sejarah dokumenter. Prospek kerja ilmu sejarah berikutnya adalah sebagai penulis skenario film sejarah. Jadi dengan ilmu tentang sejarah yang kamu miliki dan bakat menulis, kamu dapat menjadi penulis skenario film sejarah. Selain memiliki bakat menulis, kamu juga memiliki kemampuan dalam membuat dan menyusun cerita dan dialog. Tenang, kemampuan ini bisa kamu pelajari secara otodidak. Tidak harus Anda mulai kuliah dulu, tidak, itu otodidak saja. Tentang penghasilan, adapun gaji yang telah dapatkan oleh seorang penulis skenario film bisa mencapai 13 juta dalam sekali proyek. Dalam sekali proyek itu bisa mencapai 13 juta atau lebih, ya, tergantung dari kontrak kerja Anda. Berikutnya nomor 9 yaitu sejarawan atau pengamat sejarah. Jadi prospek kerja Anda ini. Peluang kerja pertama yang bisa dilakukan oleh lulusan ilmu sejarah adalah sebagai sejarawan atau pengamat sejarah. Sejarawan bisa bekerja di perguruan tinggi, di museum, atau bahkan menjadi seorang penulis lepas. Untuk bisa disebut sebagai seorang sejarawan, kamu perlu memiliki pemahaman yang tinggi pada setiap peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Pekerjaan ini mungkin tidak begitu populer, namun banyak dipilih oleh lulusan ilmu sejarah. Kalau gajinya bisa dari 5 sampai dengan 7 juta per bulan. Selanjutnya, prospek kerja dari jurusan ilmu sejarah yaitu jadi kolektor benda antik. Pekerjaan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh jurusan ilmu sejarah setelah selesai adalah menjadi seorang kolektor benda antik. Kamu bisa mengkoleksi benda-benda antik untuk kemudian dijual kembali atau bisa juga sebagai koleksi semata. Sebagai seorang yang belajar ilmu sejarah, kamu tidak hanya menyukai benda antik hanya dari rupa atau bentuknya, namun juga karena nilai historisnya yang begitu kuat. Untuk pendapatannya cukup besar, tergantung harga benda antik yang Anda kelola tersebut. Harganya bisa mencapai jutaan atau bahkan ratusan juta, itu tergantung keantikan benda yang Anda kelola jual tersebut. Selanjutnya nomor 11 lagi. Jadi di ANRI, prospek kerja ANRI. ANRI ini Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI juga membutuhkan mata ilmu sejarah. Apabila kamu bekerja di ANRI, pekerjaan Anda adalah mengelola arsip sejarah yang berada di
yang berada di Indonesia dan di ANRI. Di gaji Anda apabila bekerja di sana itu dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 12 lagi. Jadi kepala arsip daerah atau provinsi. Arsip daerah atau provinsi juga menentukan orang-orang yang telah mendalami ilmu sejarah. Dengan pengalaman dan ilmu yang telah kamu miliki, kamu bisa menjadi kepala arsip daerah atau provinsi. Gaji Anda sebagai kepala arsip berkisar dari 7 sampai dengan 9 juta per bulan. Jadi memang kalau betul-betul dipelajari jurusan sejarah ini banyak peluang kerja juga sangat banyak. Tergantung kalau mau hobi ke jurusan sejarah ya peluang kerja seperti ini. Nah, demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk Anda. Dan selanjutnya harapan kami, bantu juga subscribe channel ini. Bantu juga ya. Bagi yang belum. Dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sebenarnya, tamatan ilmu sejarah ini bisa saja bekerja di tempat lain. Jadi ilmu yang didapat di bangku kuliah tidak harus selalu selaras dengan pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan itu lagi tergantung dari rezeki kita masing-masing. Itu namanya takdir. Nah, baiklah, dengan berakhir penyampaian informasi ini, mari kita tutup sesi ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dukungan Anda, terima kasih.